Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa dalam kajian ilmu syar'i online, yaitu mengkaji tentang fikih saum ya. Insya Allah ini pertemuan ketiga yang terakhir ya. Insya Allah kita menyelesaikan pembahasan tentang saum, yaitu dengan panduan matan Abu Suja ya dan dua syarahnya. Eh, Tentu dengan pendekatan nanti ada perbandingan atau ada pilihan-pilihan yang mungkin saja berbeda ya dengan mazhab Syafi'i. Terakhir sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan saum ya, kemudian sunnah-sunnah ya yang ada dalam saum, dan juga hari-hari ya yang diharamkan untuk saum. Terkait dengan yang membatalkan saum ya, itu di matan ya Abu Suja itu menyebutkan ada 10 macam. Nah, cuman sebenarnya di matan yang ada itu hanya 9 ya. Nah, yang satunya lagi, yang ke-10-nya itu di apa oleh pensyarah misalnya dijelaskan zohir ya, yang zohirnya itu adalah wiladah ya, melahirkan ya. Jadi melahirkan pun dinilai bisa termasuk membatalkan saum ya, misalnya oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini ya dalam kitab Al-Iqna ya, itu dijelaskan ya, kata beliau wasakata al-musannif an bayanil ashir, menjelaskan yang ke-10 itu wa zahir annahul wiladah. Zahirnya yang jelas dia adalah wiladah. Ya fa innaha mubtilatun lissaumi alal asa. Ya karena dia membatalkan ya pada saum menurut pendapat yang lebih tepat fit tahqiq, dalam kitab tahqiq, kitab karya Imam Nawawi ya. Wa huwal mu'tamad ya. Itulah yang jadi pegangan. Nah, baik, insya Allah di kesempatan kali ini kita lanjutkan ya, masuk ke pembahasan berikutnya ya, yaitu tentang rukhsah ya bagi yang apa, rukhsah dan juga ada kifarat ya ini ya. Bismillah, kita baca dulu ya matannya. Barangkali ada yang mau baca matan? Ya, belum ada gitu ya, langsung aja. Bismillah. Silakan. Silahkan, siapa? Anu Zat. Ya, tonton. Supri. Lihat, saya Waman akan. wati'a ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man wati'a fi nahari Ramadhana amidan fil farji fa'alaihi qada'u wal kaffaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu Terus syahro ini. syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskina likulli miskinin muddun Terus. wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'aima anhu
likulli yaumin muddun. Syai'u. Wa syaikhul harimu idza ajaza anis sawmi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Terus wal hamil. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al-qada'u wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada'u wal kaffaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa thulubun wa thuluthun Thuluthun. ila iraqiyya wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Ya, terus itikaf dikit lagi. Faslun. Faslun fi ahkamil i'tikafi wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun walahu syartani an-niyatu Hmm. wal lubthu fil masjidi. Wala yahruju. Oh, Supri, dikit lagi wala yahruju minal. Inul muqamu ma'ahu wa yabtulu bil wata'i. Ya, ya. Nah, itu ya, jadi sampai situ matan selesai ya pembahasan saum dan itikaf. Jadi ada tambahan tentang itikaf. Ya, ya, ini eh, tentang orang yang berhubungan ya suami istri pada siang hari Ramadan. Sini dijelaskan waman wati'a fi nahari Ramadan dan siapa yang menggauli ya istrinya ya pada siang hari Ramadan hala kaunihi amidan dalam keadaan dia itu sengaja ya fil farji ya pada farjinya ya artinya hubungan suami istri ya jima ya secara hakiki ya jadi pada kemaluannya pada farjinya wahwa mukallafun bisaum dan dia mukallaf ya dengan saum itu ya artinya tidak diberi rukhsah ya untuk tidak saum ya seperti misalnya sakit atau safar. Ya kalau yang sakit ya dia karena diberikan rukhsah tidak saum. Lalu kemudian yang safar kalau kemudian dia berhubungan ya, yang istrinya juga sama misalnya tidak dikenai apa namanya atau diberi rukhsah tidak saum ya boleh itu ya. Kalau ini kan tidak. Wa huwa asimun bihadzal wad'i. Nah, dia berdosa dengan berhubungan ini li ajlis saum ya karena dengan apa namanya dengan alasan saum. Fa'alaihil qada wal kafarah maka ya dia wajib untuk mengqada dan membayar kifarat. Ya, nah ini kan secara jelas ya disebutkan di dalam nas. Ya, jadi nas yang tegas, yang jelas, yang qat'i, yang tentu tidak ada perbedaan para ulama apa kewajiban membayar kifarat ya kepada orang yang berhubungan dengan sengaja ini ya di siang hari Ramadan. Nah, kalau yang lain-lainnya itu kan tidak jelas, tidak disebutkan secara jelas, tapi nanti dipahami oleh para ulama melalui apa kias ya. Jadi ada kias. Wahia yaitu itku rokobatin mukminah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Wafi ba'di nusa dan di sebagian manuskrip salimatin minal uyubil mudirrati bil amalil wal kasbi yaitu terhindar dari atau sehat ya saling sehat ataupun dan terhindar dari aib-aib yang bisa memadorotkan kepada amal ya pada pekerjaan dan mata pencaharian maksudnya
hamba sahayanya itu tidak ada cacat ya, cacat yang bisa membuat atau memadorotkan dalam pekerjaan ya, membuat dia tidak bisa bekerja misalnya karena hamba sahaya itu dibeli itu karena kan untuk kebutuhan itu ya, untuk bekerja. Fa'ilam yajidha ya jika dia tidak mendapatkannya fasiyam musyahraini mutatabi'ain. Maka dia melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati saumahuma. Jika tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut itu, fa'ita'amu sitina miskina. Maka memberi makan 60 orang miskin, au fakiron atau orang fakir. Likuli miskinin mudun. Bagi setiap satu orang miskin itu 1 mud. Ai mimma yuzi'u fi sodakotil fitri. Ya, yang membolehkan pada sedekah fitri. Fa ina ajaza anil jami' istaqarratil kafaratu fi zimmatihi. Siapa yang tidak mampu melakukan semuanya, ya maka kifaratnya itu tetap ada dalam tanggungannya ya. Istaqarrat. Jadi artinya dia tetap punya hutang ya. Kalau nanti suatu saat mampu ya dia harus membayar. Faida qadira ba'da dzalika ala khaslatin min kafarah fa'alaha. Ya. Maka apabila dia mampu setelah itu atas salah satu dari macam kifarat itu, maka dia harus mengerjakannya. Ya, nah untuk dalilnya ya bisa dilihat di At-Tahdhibnya di kitab masing-masing atau di PDF yang tidak saya tampilkan. Ya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis nomor 1834, Imam Muslim 1111 dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ya beliau berkata, "Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki faqala dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, celakalah aku." Ya, qala malaka, ya ada apa denganmu? Kata Rasulullah. Ya, qala waqa'tu alam ro'ati wa ana shaim. Ya, aku menggauli istriku, ya sedangkan aku sedang saum. Fi riwayah dalam satu riwayat fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu raqabatan tak tikuha. Apakah kamu mempunyai, ya maksudnya mempunyai kemampuan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya? Qala la, tidak, ya aku tidak mampu, kata orang itu. Ya, nah berarti itu kan pilihan pertama ya, memerdekakan hamba sahaya. Kalau di kita ya sekarang zaman ini ya mungkin sudah tidak ada lagi ya. Tapi walau alam nanti mendekati kiamat apakah masih ada atau tidak. Kalau dia berkata apa Rasulullah bertanya lagi, fahal tastatiu antasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu mampu untuk melaksanakan saum 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu. Ya jangankan 2 bulan kan. 1 bulan Ramadan aja tidak kuat begitu. Ya dia tidak mampu. Faqala ya fahal tajidu it'ama sitina miskina. Apakah kamu mampu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la, tidak. Ya itu kan udah 3 pilihan itu. Nggak ada lagi pilihan lain ya. Maka Rasulullah terdiam. Maka kata Nabi SAW. Ya Rasulullah berdiam ya memikirkan mungkin gimana ini orang solusinya begitu. Ya. Fabaina manahnu ala dzalik ketika kami dalam keadaan seperti itu utian Nabi SAW bi'arokin fihi tamrun. Ya. Maka didatangkan kepada Nabi jadi ada orang datang itu memberi se apa namanya satu wadah ya. Tapi ini cukup banyak ini.
satu wadah yang di dalamnya berisi kurma wal arok al miktal yaitu miktal. Qala aina sa'il. Mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana saya. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil ini. Jadi oleh Rasul diberikan ya. Jadi dibantu. Bersodakolah dengan ini. Ya, dibayarlah ya kifaratnya dengan ini. Qala rajul, orang itu berkata, "A'ala afqar minni ya Rasulullah." Apakah ini diberikan kepada orang yang paling fakir, yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Kata orang itu, "Fawallahi ma baina labataiha yuridul hiratain ya ahlu bait afqar min ahli baiti." Demi Allah, tidak ada ya di antara dua bukit, dua gunung ini, maksudnya kota ya tempat tempat tinggalnya, daerahnya itu, ya rumah yang lebih fakir daripada rumahku, daripada keluargaku. Jadi ternyata di desanya itu ya yang paling fakir, yang paling miskin itu dia gitu. Ya, fadahikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat an yabuhu. Maka Rasulullah tertawa ya sampai kelihatan apa namanya gigi-gigi gerahamnya ya kalau nggak salah. Maqala at'imhu ahlak. Lalu beliau bersabda, berikan makan kepada keluargamu. Ya. Ya, jadi itulah ya. Jadi dia mengeluhkan tentang apa yang dia lakukan, membayar kifarat ya, tapi ternyata kemudian diberi oleh Rasul dan malah kemudian diberikan kepada keluarganya. Ya, itu sebagai bentuk bagaimana kemudahan ya di dalam Islam. Jadi syariat Islam itu sebetulnya mudah, ada alternatif-alternatif ya. Makanya di rangkaian ayat-ayat saum ini kan jelas gitu ya Allah kemudian bahkan dengan tegas mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya Allah menghendaki kemudahan ya, tidak menghendaki kesulitan. Nah, jelas jadi dengan hadis ini orang yang menggauli ya dengan sengaja di siang hari Ramadan, ya maka dia harus membayar kifarat. Yang mereka hamba sahaya ya yang beriman satu orang kalau tidak mampu kemudian saum ya 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu juga itu memberi makan 60 ya orang miskin. Nah, tentu yang dilakukan oleh Rasulullah ini ya yang terakhir itu berikan kepada orang tersebut terus itu adalah kekhususan ya bagi Nabi. Jadi maksudnya Nabi menentukan seperti itu ya adalah kekhususan bagi beliau. Jadi dalam prakteknya nanti tidak boleh kemudian orang merasa apa namanya miskin ya lalu tidak ada kewajiban ya eh, makanya ketika orang tidak mampu tiga hal ini ya maka tadi dijelaskan istaqarrat ya al-kafarah fi dhimmatihi. Maka tanggungannya itu tetap ada dalam dirinya ya menjadi hutang bagi dia. Kapanpun kemudian dia mampu ya untuk membayarnya maka dia harus membayarnya. Kalau sampai meninggal dia tidak mampu ya berarti tidak ada kewajiban. Ya, karena ya kalau tidak mampu ya bagaimana lagi ya, begitu. Ya. Nah, ini bagi yang sengaja ya berbeda dengan yang tidak sengaja. Ya, dalam arti dia lupa ya, lupa dia itu sedang saum tiba-tiba menggauli istrinya dan baru ingat setelah selesai misalnya maka ya tidak membatalkan saum dan juga tidak ada kifarat karena sesama seperti halnya makan ya kan dalam hadis disebutkan yang makan itu ya, siapa yang makan karena lupa ya maka ya itu Allah memberi rezeki kepadanya maka tidak ada qada ya dia meneruskan saumnya tidak batal
Nah, makannya itu apakah mau sedikit, mau banyak ya sama saja. Asalkan memang benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa gitu ya. Jadi benar-benar lupa. Walaupun ada bagian ulama ya di kalangan mazhab Hanafi ya kalau nggak salah kalau makannya banyak batal. Nah, dalam hadis itu tidak dijelaskan apakah sedikit atau banyak. Jadi dia mutlak saja secara mutlak. Mau sedikit, mau banyak, ketika orang itu lupa, ya maka itu adalah rezeki dari Allah ya tidak membatalkan saum. Kecuali kalau misalnya di pertengahan dia ingat, tanggung mau diselesaikan ya maka itu batal. Begitu ya. Nah itu berkenaan dengan kifarat ya. Nah, berikutnya nanti kalau ada hal-hal yang masih belum jelas ya terkait eh, apa namanya permasalahan-permasalahan yang bisa ditanyakan di akhir. Waman mata wa alaihi siyam ya faitun min ramadana bi udhrin. Nah, siapa yang meninggal ya dia masih punya kewajiban saum yang terlewat ya dari Ramadan dengan suatu udur. Kaman aftara fihi lima rodin ya seperti orang yang berbuka karena sakit walam yatamakkan min qadaihi ya tidak memungkinkan tidak ada kesempatan untuk mengkodoknya ka'anistamarra maraduhu hatta mata ya seperti sakitnya itu terus menerus sampai meninggal jadi dia rukshoh terus gitu kan sampai meninggal tidak ada waktu ya kesempatan untuk mengkodoknya fala isma alaihi maka tidak ada dosa ya baginya fi hadzal faid pada saum yang terlewat ini wala tadaruka lahu bil fidyah dan juga tidak perlu diganti dengan fidyah tidak ada kewajiban ya fidyah itu karena memang apa namanya orang yang sakit sebagaimana dalam ayatnya itu mengkodok ya kewajibannya di hari-hari yang lain. Cuman hari-hari yang lainnya tetap sakit, tidak mampu untuk melaksanakan saum ya sampai meninggal ya berarti gugur kewajibannya ya dan tidak perlu dikodok ya atau diberi fidyah gitu ya dibayarkan fidyah oleh keluarga tidak ya karena memang dia terhalang ya. Wa in fata bi ghairi udhrin ya, jika terlewat tanpa ada uzur wa mata qabla tamakkun min qada'ihi ya dan dia meninggal sebelum mampu untuk mengkodoknya sebelum apa namanya ya sebelum ada ya sama tadi sebelum ada kesempatan yang memungkinkan untuk mengkodoknya uti ima anhu yaitu diberikan makan ya darinya maksudnya dibayarkan fidyah ya ai ahrajal waliyu ya anil maiti min tirkatihi ya likul yaumin itu walinya ya keluarga yang menjadi walinya mengeluarkan dari mayit itu dari tirkahnya harta peninggalannya pada setiap hari itu adalah satu mud ya makanan yaitu ya fidyah ya sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya fidyatun ta'amu miskin bayar fidyah kepada satu orang miskin ya. Berarti di mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan. Bahwa ridlun wa thuluthun bil Baghdadi yaitu satu ritel 1/3 Baghdadi ya ukuran yang ada di Baghdad. Wa huwa bil kail ya dengan takaran nisfu qadah ya setengah wadah ya qadah disri. Jadi satu mud itu kan satu ini satu kepalan bukan kepala apa satu ciduk ya satu ciduk dua tangan itu ya orang yang dewasa itu satu mud itu dan satu so itu kan 4 mud ya
Jadi 4 mud itu sama dengan 1 sok ya. 1 sok itu kan ukuran kewajiban bayar zakat fitrah. Jadi seperempatnya. Ya artinya sebetulnya ketentuan itu tidak jelas ya 1 mud. Karena dalam ayatnya kan hanya memberi makan seorang miskin. Yaitu bagaimanapun ukurannya yang bisa memberi makan seorang yang miskin. Ya, berarti dengan sekali memberi makan pun ya sudah termasuk. Ya, kita memberi ya satu satu kali makan kepada orang miskin itu ya, sudah termasuk. Ya, atau misalnya kalau memahaminya untuk 1 hari ya, bukan hanya sekali makan, jadi 1 hari ya silakan. Fokus air. Jadi ukuran ini ya yang penting tadi ya memberikan 1 orang miskin. Nah, kalaupun nanti ada lebih ya melebihkan, nah itu kan di dalam ayatnya juga mentatowa'a ya khairan bahwa khairul lah ya siapa yang membayarkan dengan lebih ya maka itu lebih baik. Ya wa ma dzakarahul musannif wal qaulul jadid. Ya, apa yang disebutkan oleh musannif oleh Abu Suja itu adalah qaul jadid ya. Qaul jadidnya dalam mazhab Syafi'i dalam Imam Syafi'i. Wal qadim la yata'ayyanul it'am. Nah, sedangkan menurut pendapat qadim beliau yang lama ya, yang jadid itu kan ketika di Mesir ya. Kalau yang qadim itu sebelumnya, baik itu di Irak, ketika di Irak atau ketika di Mekah ya sebelumnya. La yata'ayyanul it'am tidak wajib memberi makan bal ya jujulil wali aidan an yasuma anhu. Ya, tapi boleh juga bagi walinya ya untuk saum ya. Darinya bal yusannu lahu dzalik, akan disunahkan baginya kama fi syarhil muhadzab, bagaimana di dalam syarah muhadzab itu karya Imam Nawawi Al-Majmu ya syarah muhadzab wa shawwaba fi raudhah, dan membenarkannya di dalam kitab Ar-Raudhah Raudhatul Talibin ya karya Imam Nawawi juga Al-Jazma bil Qadim, apa namanya menegaskan ya dengan qaul qadim. Ya. Nah, ini di antara permasalahan dalam mazhab Syafi'i yang justru qaul qadimnya yang lebih dikuatkan. Ya kan rata-rata yang ditarjih yang dikuatkan itu kan qaul jadid ya, qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa permasalahan ya. Itu ada sekitar belasan lah ya, ada sekitar belasan oleh para ulama di mazhab Syafi'i itu justru yang dikuatkannya adalah mazhab qadimnya. Itu dengan tentu dengan pemeriksaan terhadap dari dalil ya. Yaitu termasuk dalam permasalahan ini. Kalau dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i itu orang yang apa namanya tadi ya eh, berbuka tanpa uzur, lalu tidak sempat ya untuk bukan berbuka tanpa uzur wa in fata bi ghairi uzur, bukan berbuka tanpa uzur, maksudnya dia punya hutang untuk melaksanakan qada ya selama Ramadan, tapi sebetulnya dia mampu untuk mengqada itu ya untuk menyegerakan ya, tapi dia menunda-nunda ya sampai kemudian keburu meninggal gitu, artinya kan dia berdosa ya dengan menunda-nunda itu ya. Nah, maka menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i itu dikeluarkan fidyah tadi itu oleh walinya. Ya, oleh keluarga, tentu keluarga yang terdekat ya, dimulai dari yang paling terdekat, yaitu membayar fidyah sejumlah hari di mana dia apa tidak saum ya.
Nah, sedangkan dalam mazhab qadimnya justru ada apa pilihan ya sebetulnya ada pilihan boleh apakah untuk apa dilaksanakan saumnya oleh walinya digantikan gitu ya oleh walinya ya atau dengan membayar fidyah ya jadi pilihan ya nah ini yang dikuatkan adalah mazhab qadimnya ini berdasarkan hadis ya nah ini para ulama juga ada dalam memahaminya ada perbedaan ya jadi kalau kita lihat di At-Tadhib itu agak rinci ya pembahasannya nah, jadi mengeluarkan ya kita baca saja ya satu mud itu yang min ghalibi ikuti ahlil balad ya dominannya makanan pokok di suatu negeri ya kalhinto seperti gandum misalnya. Nah, satu mud itu sama dengan bejana yang kubus ya eh, apa yang panjang ujungnya itu 9,2 cm ya dan beratnya sekitar 600 gram ya kira-kira ya. Nah, dikatakan dari tirkah tadi harta peninggalan nah, itu bukan dari sesuatu kaduyun ya seperti hutang ya. Kalau hutang ya tidak boleh ya dibayarkan dulu. Ya, kalau dia tidak memiliki harta, fa'ilam yakun lahu mal jazal ihraja anhu. Ya, boleh mengeluarkan ya, keluarganya yang membayarkan. Tabarro azimmatu. Ya, nah ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi ya, ya dia Wasoha waqfahu Ali Ibnu Umar mensahihkan itu mauquf dari Ibnu Umar man mata wa alaihi siyamu syahrin siapa yang meninggal dia masih punya kewajiban melaksanakan saum satu apa dari bulan Ramadan itu falyubin anhu makan akul yaumin miskinan maka hendaklah memberikan makan setiap satu hari itu satu orang miskin ini mauquf ya dari Ibnu Umar. Lalu Abu Dawud ya dari Ibnu Abbas idza marida rajul fi Ramadan tsumma mata wa lam yasun utima alaihi. Ya, apabila sakit ya seorang di Ramadan kemudian meninggal dia tidak sahur maka diberikan makan. Wal aula minal it'am an yasum anhu qaribu. Ya, dan lebih utama daripada memberi makan itu untuk dilaksanakan saumnya oleh kerabatnya oleh walinya au man ya'zanu lahul mait yang diizinkan oleh mait au warisu atau ahli warisnya bisaum untuk melaksanakan saum. Nah, ini kan hadisnya sahih ya dari apa sahih, Imam Bukhari ya, sahih Bukhari. Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu qala man mata wa alaihi siyam sama anhu walihu. Siapa yang meninggal dia punya kewajiban saum maka dia disaumkan oleh walinya. Ya, juga dalam hadis lain ya dari Ibnu ada apa riwayat Bukhari Muslim juga dari Ibnu Abbas, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin. Sungguhnya ibuku tuh meninggal, dia masih punya kewajiban saum Ramadan afa aktihi anha apakah aku yang mengkodoknya? Ya dari ibuku itu qala na'am ya kata Rasulullah fadainullah ahaku an yuqda. Ya hutang Allah itu lebih berhak untuk dibayar, untuk dikodok. Ya. Wahada fiman abtara li udrin wa tamakkana minal qada. Nah, ini bagi orang yang berbuka ya karena suatu udzur dan memungkinkan untuk kodok bi anzala udruhu min marodin
Ya hilang uzurnya dari sakit wa nahu qoblal maut bi waqtin yasaul qada. Ya, dengan waktu yang memungkinkan untuk qada walam yasum maka dzalikan min aftara bi ghairi udlin mutlaqan. Dan begitu juga yang berbuka tanpa uzur. Wa amma man aftara li udrin wa lam yatamakan min al-qada bi an mata qabla zawalil udri aw ba'dahu bi waqtin la yasul qada fala qada alaihi wala fidyah wala isma alaihi. Ya tadi sebagaimana dijelaskan ya. Jadi eh, bagi orang yang apa namanya ada uzur eh, tidak melaksanakan saum dia punya kewajiban kodok. Tapi memang ada waktu untuk mengkodok, cuman dia melalaikan, menunda sampai sampai meninggal ya. Nah, maka yang seperti itu yang kemudian dibolehkan tadi yang lebih utamanya ya menurut mazhab Qadim dan itu yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i yaitu dilaksanakan saum oleh walinya ya begitu atau tadi pilihannya memberikan fidyah. Nah, sedangkan orang yang sampai meninggalnya dia tidak ada kesempatan untuk mengkodok ya sakit terus menerus ya maka ya dia tidak ada kewajiban tidak tidak perlu dibayarkan ya dia tidak perlu apa disaumkan ya oleh walinya tidak ada kewajiban dan tidak ada dosa ya. Jadi harus dilihat dulu kondisinya ya karena berbeda hukum ya atau di sini juga dijelaskan bagi orang yang berbuka tanpa uzur ya kalau tanpa uzur ini berat. Kalau tanpa udzur, sebetulnya kan yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, ya adanya kodo ya atau bayar fidyah itu kan karena suatu udzur. Nah, kalau tanpa udzur, tidak ada udzur ya sama sekali, ya ini bagaimana? Ya, nah maka yang paling kewajiban yang paling utama eh, bagi yang berbuka tanpa udzur itu yang pertama adalah tobat, tobat terlebih dahulu. Jadi walaupun diganti dengan saum ya ribuan hari sekalipun ya kalau orang berbuka tanpa ada udzur itu tidak tergantikan, tidak bisa diganti gitu. Ya sehingga yang paling pertama adalah kewajibannya bertobat dulu. Bertobat dengan benar ya dengan sungguh-sungguh. Nah, baru setelah tobat itu para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang harus dia mengkodok, ada yang tidak ada kewajiban kodok, tidak perlu mengkodok. Karena tidak ada penjelasan yang jelas kan karena yang dibicarakan di ayat hadis itu bagi yang uzur ya sehingga kewajibannya bertobat ada juga para ulama yang berpendapat ya justru lebih apa taglidhan ya jadi lebih utama lagi gitu orang orang yang dengan uzur saja harus mengganti apalagi yang tanpa uzur begitu. Ya, jadi mafhum muwafaqahnya ya begitu. Bahkan tidak hanya dengan kodok ya, tapi juga dengan membayar kifarat ya. Ada yang ya, jadi lebih lebih berat lagi begitu ya harusnya bagi orang yang tanpa uzur itu. Dia mengkodok juga ya dan juga membayar kifarat. Bahkan bukan hanya fidyah itu kan sebenarnya kategorinya bisa disebut kifaroh yang kecil ya, kifaroh sogiro. Membayar fidyah itu satu orang miskin. Kalau kifarat yang besar, kiranya yaitu tadi ya seperti orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Ya, itu kan memberi makan 60 orang miskin ya atau sahur 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan yang tanpa udzur pun tetap sama ya dia bisa disaumkan oleh keluarganya atau dibayarkan fidyah
Ya, nah tadi hadis tadi itu kan memang sahih ya, secara asalnya sana tidak bisa ditolak. Nah, cuman ada ya di antara para ulama yang apa namanya, karena dianggap bertentangan ya dengan ayat, jadi tidak di apa digunakan. Tapi mayoritas para ulama ya amalkan ini karena ini adalah sahih ya, jadi bisa disaumkan ya, apalagi saum itu kan ibadah yang bersifat badaniah. Ya, jadi ada di antara para ulama yang kalau sifat ibadah badaniah itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Ya, lagi di dalam ayat kan disebutkan la taziru wazratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a, ya, tidak ada itu kecuali akan mendapatkan hasil usahanya. Ya, dan juga dosa itu tidak dibebankan ya kepada yang lain, tidak diwariskan kepada yang lain begitu. Ya, tetapi berkenaan dengan saum ini memang hadisnya sahih. Begitu. Jadi bagaimana gitu ya cara memahaminya. Nah, makanya ada yang tetap yang mengamalkan sebagaimana hadis, artinya dalam hal saum saja ya, ya, secara khusus yang disebutkan dalam nas. Begitu juga haji ya, ada ya tentang haji juga ada ya, nasnya juga sahih. Nah, adapun yang lain-lain ya tidak, seperti sholat itu kan nggak, tidak ada nasnya. Ya, begitu. Nah, kemudian berikutnya mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Wasyaihul harim wal ajuz wal marid alati la yurja buruhu. Ya, nah ini berkenaan dengan fidyah ya. Itu dalam ayat kan disebutkan waladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang tua ya yang sudah tua renta ya tidak mampu lagi untuk saum, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, idza ajaza kullu minhum anis saum, ya apabila semuanya itu ya tidak mampu untuk melaksanakan saum, yubtiru ya dia berbuka, wa yut'imu an kulli yaumin, maksudnya tidak puasa, dan memberi makan dari setiap harinya itu satu mud, wala yajuzu ta'jilul mud qabla Ramadan, tidak boleh mendahulukan ya menyegerakan bayar mud itu sebelum Ramadan, wa yajuzu ba'da fajri kulli yaum, ya, dan boleh setelah fajar setiap hari. Setiap harinya itu. Ya, nah ini kan jelas ya di antaranya dalam penafsiran apa Ibnu Abbas ya, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan yutikunahu itu karena memang ada dua penafsiran ya dalam memahami waladina yutikunahu fidyatun itu. Ada yang memahami yutikunnya itu adalah yastatiun mampu. Nah, kalau diartikan mampu, orang-orang yang mampu ini kaitannya dengan pada masa fase awal pensyariatan saum, yaitu masih diberi pilihan ya. Karena kan sebagaimana pernah saya jelaskan ada 4 tahapan ya pensyariatan saum itu ya. Yang pertama memang saum apa Asyura, apa saum Asyura itu ya sebelum Muharram yang wajib. Lalu datang kewajiban Ramadan, Ramadan maka dinasah, tidak wajib lagi jadi sunnah. Nah, kewajiban Ramadannya itu masih berupa pilihan. Apakah mau saum ataukah mau fidyah. Bayar fidyah pilihan. Nah, nanti kemudian tidak lama berikutnya datang lagi apa ayat berikutnya syahrul Ramadan ya. Faman syahida minkum falyasum, itu menjadi wajib, tidak ada lagi pilihan. Tapi nanti tata cara saumnya itu ketika tiba waktu malam ya Isya ya, atau ketika setelah tidur,
Itu tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri, dan tidak ada sahur ya sampai ke maghrib berikutnya. Tahap ketiga ya itu berat bagi sahabat. Lalu baru tahap keempat dibolehkan malam harinya ya dengan diturunkan ayat uhilla lakum uhilla lakum lailatas syami yang itu ya. Nah, jadi kalau dipahami yutikunahu itu ya statiun, berarti ini kaitannya dengan awal tadi pensyariatan yang diberikan pilihan. Nah, bisa juga dipahami yutikunahu itu eh apa namanya? Maksud tokoyatiku itu berat ya, al-jahdu itu ya, kesulitan ya, atau yutawakuna ya, yang tidak mampu. Nah, sehingga yang termasuk kategori dengan penafsiran yang kedua ini ya adalah orang yang sudah tua renta ya, gitu, kakek-kakek, nenek-nenek yang tidak bisa lagi, tidak kuat lagi melaksanakan saum, ya maka dia boleh apa tidak saum dan membayar fidyah. Nah, dimasukkan kategori ini juga orang yang sakit, yang menahun, yang tidak sembuh-sembuh. Ya, tidak lagi diharapkan sembuh ya. Bagaimana dia tidak bisa melaksanakan saum? Kalau kemudian diwajibkan kodo ya kan dia tidak bisa mengkodo begitu. Sehingga masuk kategori membayar fidyah. Ya. Nah, itu apa dalilnya ya. Dan tidak boleh menyegerakan yang baru sebelum Ramadan. Ya karena kan ya belum tahu dia belum belum datang Ramadan ya artinya belum wajib gitu ya. Dia belum wajib ya, siapa tahu dan dia belum tahu apakah usianya sampai atau tidak ke Ramadan. Jadi belum ada kewajiban ya. Insya Allah ini sudah jelas ya. Nah, kemudian berikutnya wal hamil wal murdi. Nah, ini wanita yang hamil dan yang menyusui in khafata ala anfusihim dororon. Kalau dia khawatir terhadap dirinya ada kemadorotan, dia hakuhuma bisaum yang akan menimpanya ya dengan saum kadoril marid seperti kemadorotannya orang yang sakit abtorota maka dia berbuka wa wajib alaihi mal qada maka dia wajib mengqada ya wa in khafata ala auladihima ya jika dia khawatir terhadap anak-anaknya ai isqatul walad fil hamil yaitu gugur ya, ini bagi yang hamil ya, bagi yang hamil gugur keguguran gitu ya, wakil laban fil murdi dan sedikitnya susu bagi wanita yang menyusui abtorota ya dia berbuka bahwa wajib alaihi mal qada wajib qada lil iftar karena berbukanya itu wal kafaroh aidon dan juga membayar kifarat ya maksudnya membayar fidyah. Wal kafara an yuhrija an kulli yaumin mudun. Satu mud ya tadi ya. Wa huwa kama sabak itu sebagaimana telah terdahulu ritlun wa sulus bil Iraqi wa yu'abbaru anhu bil Baghdadi. Ya diungkapkan dengan kata al-Baghdadi. Iraqi, Baghdadi bukan di Irak ya. Sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama berkenaan dengan wanita yang hamil dan menyusui. Nah, karena secara jelasnya tidak ada ya dalam Quran hadis yang marfu dari Rasulullah ya yang wanita yang hamil yang menyusui itu sehingga sebetulnya wanita yang hamil dan menyusui itu bukan apa namanya udzur khusus yang dibolehkan untuk hawa bukan ya jadi tidak boleh seorang yang wanita yang hamil atau menyusui karena hamil dan menyusuinya lalu dia berbuka tidak ada rukhsah secara asal ya rukhsah itu apabila ada kondisi tertentu ya kalau misalnya itu juga dilihat kondisinya ya. Kalau misalnya dengan saum itu bisa membahayakan, ya bisa mengancam nyawa gitu ya, bisa membahayakan, nah, maka ada wajib berbuka. Ya wajib itu berbuka karena untuk menjaga nyawa itu.
Ya karena termasuk apa namanya tujuan syariat ya, maksud syariat adalah hifdzun nafsi ya, menjaga jiwa. Jadi kalau mengancam nyawa ya dia wajib untuk berbuka. Tapi kalau tidak sampai mengancam nyawa, hanya ada kekhawatiran, ya ada kekhawatiran, nah hukum berbukanya boleh, berbukanya boleh. Nah, karena ini bukan udzur khusus yang disebutkan dalam nas, para ulama berbeda pendapat. Karena yang disebutkan dalam nas itu kan hanya dua tadi ya, yang termasuk kodok, yang termasuk kodok itu ya, yang sapar, yang sakit, ya, termasuk yang haid dan nifas ya. Nah, yang termasuk fidyah itu kan tadi ya, yang orang yang sudah tua renta, yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, ini ketika kemudian berbuka ya, yang hamil dan menyusui ini masuknya ke mana itu? Di antara dua itu. Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Nah, dia dikiaskan kan dia lebih disamakan dengan yang mana? Apakah lebih sama dengan yang sakit ataukah lebih sama seperti orang yang sudah tua renta tadi? Nah, makanya ada para ulama yang menyamakannya ini ya sama seperti orang yang sakit sehingga kewajibannya qadha. Nah, ada yang menyamakan apa namanya? Dengan yang sudah tua renta tadi ya tidak mampu untuk saum ya yaitu berarti dia wajib membayar fidyah. Ada juga yang mewajibkan dua-duanya. Ya, nah di dalam mazhab Syafi'i ini rinci ya, dirinci. Ya, dirinci. Jadi dia berbukanya itu ada kekhawatiran terhadap dirinya atau tidak ada. Tidak tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya tapi terhadap yang lain. Nah, kalau ada kekhawatiran terhadap dirinya, berarti ini kan kategorinya sama seperti orang yang sakit. Ya, jadi apa namanya? Ya dia kondisi dia lemah gitu ya. Ada kekhawatiran ya, maka di sini dikatakan in khafata ala anfusihima, khawatir terhadap dirinya. Ya, nah maka kategorinya sama seperti orang yang sakit, ya dia kodok saja. Apa namanya? Ya kodok saja. Baik itu apa terhadap dirinya dan juga terhadap anaknya. Ya, jadi maksudnya ada kekhawatiran terhadap dirinya, ya walaupun ditambah dengan kekhawatiran terhadap anak-anaknya juga, gitu ya. Nah, kalau tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya, tapi misalnya kekhawatirannya terhadap anak-anaknya saja, nah ini menjadi double, ya, kodok dan fidyah, ya, mengkodok dan fidyah, ya, karena tadi ada kekhawatiran terhadap yang lain, terhadap anaknya, ya, baik itu kalau yang hamil khawatir ada apa keguguran, ya, atau kalau yang menyusui berarti kekurangan air susunya sehingga bisa memudaratkan kepada anaknya, ya. Begitu. Nah, ada juga yang memahami hamil dan menyusui ini hanya fidyah saja, tidak ada qada itu berarti disamakan. Nah, itu sebetulnya ada juga asar ya dari sahabat apa namanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya kalau tidak salah. Itu asar yang menyebutkan bahwa hamil dan yang menyusui itu masuk ke kategori yang apa layutikunahu itu ya sehingga dia hanya membayar fidyah saja. Gitu ya. Nah ini di situ ya ada perbedaan pendapatnya ya alasannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya tinggal silahkan ya mau memilih yang mana yang kita anggap lebih lebih kuat. Tapi memang pendapat dari Ibnu Umar Ibnu Abbas itu tidak banyak diamalkan oleh para ulama ya. Para ulama mayoritas ya, di mazhab itu tidak ada yang mengambil di istihad dari dua sahabat ini
Karena kan perkataan sahabat itu kalau bukan ijma ya itu kan tidak jadi hujah ya, tidak jadi dalil. Karena itu istihad, istihad saja begitu ya. Bisa diterima, bisa tidak ya istihad sahabat itu kan. Nah, para ulama banyaknya mereka tidak mengamalkan ini, tidak mengambil hanya fidyah saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i pun ketika misalnya ada fidyah itu sekaligus dengan kodok double. Ya, jadi ada yang kodok saja atau kodok dan fidyah. Nah, yang fidyah saja ini sedikit apa dari para ulama itu tidak banyak yang tidak mengambil ijtihad itu. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mengambil ijtihad itu ya itu juga ijtihad ya. Bisa ya bisa diasalkan dia bisa mempertanggungjawabkan dari segi dalilnya ya, argumennya begitu. Ya, kemudian wal marid wal musafir safaron tawilan mubahan intador robi saum ya yubtironi wa yakdian. Ini orang yang sakit dan musafir ini kan jelas ya dalam nasnya disebutkan secara jelas. Wa in kuntum mardo aw ala safarin ya faidatun apa ayamin uhur. Walil marid in kana maraduhu mutbiqan tarkunya minal lail. Ya kalau sakitnya itu apa namanya parah ya, maka dia meninggalkan niat dari malam harinya wa ilam yakun mudbir kama law kana yuhammu. Kalau tidak parah ya misalnya demam di satu waktu ya tidak demam di waktu yang lain ya wa kana waqta syuruq fi shaum mahmuman ya waktu menjalani saumnya itu dia demam falahu tarkun niyah ya dia bisa meninggalkan niat wa illa falaihi niyah lailan. Jika tidak, jadi maksudnya kalau memang masih ada kemampuan, kira-kira akan mampu gitu ya, dia berniat dulu di malam harinya sebelum fajar, berniat dulu. Tapi kalau misalnya tidak tidak mampu ya demam ya dia boleh berbuka. Fa'in ada tilhumma ya wata jalil fitri abtar. Jika kembali lagi demamnya ya dia butuh untuk buka ya silakan buka. Ya, nah ini ada pembahasan apa sebetulnya yang lebih utama ya bagi yang safar. Yes, apakah lebih utama berbuka ataukah tidak ataukah hanya pilihan saja ya. Nah itu tergantung kondisi sebetulnya. Dilihat kondisinya. Seperti yang safar ya. Dilihat kondisinya. Kalau kondisi safarnya berat, kalau dia tetap memaksakan saum itu akan kalau memang benar-benar akan membahayakan itu bisa jadi wajib ya. Bisa jadi makanya ada hadis yang menyebutkan siapa yang memaksakan untuk saum ya maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim ya kepada Aso Abul Qasim mendurhakai Rasulullah SAW. Ya kayak itu kan ketika kondisinya berat ya bisa membahayakan. Ya, jadi dalam kondisi seperti itu lebih baik atau bahkan bisa jadi wajib ya untuk berbuka. Tapi kalau misalnya tidak tidak seperti itu kondisinya, bisa jadi pilihan ya pilihan mau saum silakan mau berbuka silakan. Ya, dan ada juga yang mengatakan ya lebih baik saum itu kalau memang mampu. Ya, nah, perbedaannya apakah lebih baik saumnya ataukah lebih baik berbuka. Kalau yang mengatakan lebih baik saum ya berarti secara asal kan begitu ya untuk hurmatul waktu jadi menghormati waktu saum Ramadan ya kalau memang mampu misalnya sakit yang tidak parah ya atau dalam perjalanan yang apalagi di zaman sekarang kan perjalanannya begitu mudah gitu ya tidak berat ya itu yang mengatakan lebih baik saum. Ada juga yang mengatakan lebih baik berbuka karena memang itu rukhsah. Karena dalam hadis Allah itu ingin rukhsahnya itu diambil gitu, dilaksanakan
sebagaimana dilaksanakan azimahnya. Dan juga rukso itu kan sodakoh dari Allah ya. Jadi seperti halnya kosor kosor sholat yang di dalam hadis dari Umar ya, Umar bin Khattab, ketika ada yang bertanya kepada dia berkenaan dengan ayat tentang kosor sholat, itu kan ayatnya itu inhibtum ya, jika kalian dalam kondisi takut. Ya kata orang itu, kita kan sekarang sudah aman ya, apakah ini masih berlaku ya kosor sholat? Lalu kata Umar, apa yang kamu tanyakan itu sudah pernah saya tanyakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab ini adalah sodakoh dari Allah, fakbalu sodakoh. Maka ambillah sodakohnya, pemberian maksudnya, pemberian Allah itu ya ambil gitu. Ya, sehingga berdasarkan dalil ini, ketika ada ruso ya diambil saja gitu lebih baik. Ya itu ada dua perbedaan. Wasyakatan musonib an saum tatawu, penulis tidak menyebutkan saum tatawu wa madkur fil mutawalat, disebutkan di kitab-kitab yang panjang lebar ya. Minhu saum arafah, asyura, tasua, ayyamul bid, sitatin min syawal. Ya, saya kira sudah tahu lah ya untuk saum-saum sunnah. Saum arafah ya tanggal 9 Zulhijjah, asyura dan tasua ya 9 dan 10 Muharram. Mubid ya 3 hari pertengahan bulan 14 13 14 15, 6 hari di bulan Syawal ya untuk menambah kesempurnaan ya setelah saum Ramadan, dan juga tentu ada saum Senin Kamis ya, saum Daud, saum-saum sunnah. Ya lalu tentang itikaf, insya Allah tidak banyak ya. Hukum itikaf itu secara bahasa ya adalah berdiam diri, iqamah ala syai', eh, min khairin aw syarin, keburukan atau kebaikan atau keburukan. Wa syar'an, dan menurut syariat, iqamatun di masjid ya, itu berdiam diri di masjid dengan sifat khusus. Nah, makanya itikafnya ada itikaf yang sifatnya umum ya. Jadi maksudnya kapanpun bisa dilakukan dan berapa lama pun ya berdiam diri. Iya, Pak, silakan. eh berapa, tapi lebih dari kadar tumak nina dalam sholat, berdiam diri, jadi tidak ada batasan, jadi dia dengan niat taqarrub Allah di masjid itu, yaitu sudah masuk kategori itikaf. Tapi nanti ada itikaf itikaf khusus ya, yang disunahkan secara khusus ya, khususnya di bulan Ramadan ini di 10 hari terakhir. Wal itikaf sunnah mustahabah fi kulli waqtin ya, di setiap waktu, wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Nah, di 10 hari terakhir itu di bulan Ramadan lebih utama daripada yang lainnya, li ajli talabi Lailatul Qadri. Ya, semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, wa hiya inna Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan. Ya, menurut Imam Syafi'i itu terbatas hanya 10 hari terakhir saja dari bulan Ramadan. Fakulu lailatin mutamiratin laha. Setiap malam itu bisa berkemungkinan ya untuk Lailatul Qadar itu. Walakin layalil witra arjaha. Tapi malam-malam yang witir, yang ganjil itu lebih diharapkan. Wal arja layalil witri lailatul hadi awis salis awal isrin. Dan malam-malam ganjil itu yang lebih diharapkan lagi itu malam 21 dan 23 dari Lailatul Qadar itu. Ya. Walau ailil itikaf batur syarton, ada 2 syarat. Yang pertama niat, wa yang fil itikaf manzur fardiyah wil adar. Ya niat ya, niat selalu ada ya dalam ibadah. Karena kan orang diam diri di masjid itu belum tentu niat itikaf ya. Dia cuma niat mampir istirahat aja gitu ya. Makanya orang di masjid itu bisa berbeda ya nilainya.
dan mendapatkan pahala ya apa namanya dari yang lain yang tidak mendapatkan ya. Yaitu dengan niat itu ya, pentingnya niat. Kalau dia itikaf nazar ya dia harus niatkan nazar. Ya sebagai apa kalau nazar kan menjadi wajib. Yang kedua berdiam diri di Masjid Lumsu. Wala yakfi fil lumsi qatutu madinah. Itu yang saya sebutkan. Tidak cukup diam di masjid itu dengan seukuran tumak ninah gitu. Sebentar lalu keluar lagi tidak. Jadi ada bal ziyadah alaihi itu ada tambahannya. Bah itu sama dari kalum tuh ukufan. Ya di mana diam dirinya disebut ukuf gitu ya. Kan i'tikaf. Ya, jadi berdiam dirinya tidak sebentar seperti halnya tumanina, jadi harus lebih dari itu. Ya, untuk disebut i'tikaf itu ya. Wasyaratul mutakib, syarat orang yang beritikaf itu Islam, dia berakal, naqa an haid au nifas au janabah, suci dari haid, nifas dan junub, fala yasihu i'tikaful kafir. Tidak sah i'tikafnya orang kafir, majnun, orang gila, haid, wa nufasa, wa junub, ya. Lawirta dan mutakib sakira batula i'tikafu. Siapa yang murtad ya orang munakib itu atau mabuk maka batal ya i'tikafnya. Walayah rujul mu'takib tidak boleh orang yang i'tikaf itu keluar dari i'tikafnya mantur ila lihajah kecuali karena kebutuhan ya karena buang air kecil, buang air besar dan yang semakna dengan keduanya seperti mandi janabah ya orang i'tikaf ya misalnya mimpi ya junub ya dia harus keluar harus mandi. Au udrin min haid ya atau ada udur haid di pas patah rujul mar'ah min masli ajliha dia keluar ya au udrin min marad atau sakit la yumkinul muqam ma'ahu fil masjid tidak mungkin dia diam di masjid bi an kana yahtaj ila li farsi wa khadim wa tabib di mana dia butuh kepada kasur ya tempat tidur yang lebih nyaman pembantu ya dan juga dokter ya au yahafu talwis al masjid atau khawatir mengotori masjid. Kaishal ya seperti apa namanya diare ya itu ya jadi ya dari kotorannya itu ya. Wa idrari baul ya dan kencing ya jadi eh, terus menerus kencing itu bisa takutnya mengotori masjid ya. Wa kharaja biqauli musannif la yumkin ila akhiri al maradul khafif yaitu sakit yang ringan ya kahuma khafifa seperti demam yang ringan fala ya jujul huruj minal masjid bisa lebih tidak boleh keluar dari masjid oleh sebab itu. Wa yabtul itikaf bil wat'i dan batal itikaf dengan berhubungan suami istri muhtaron baik itu apa namanya dalam keadaan sengaja ya muhtaron pilihannya zakiron ya ingat lil itikaf alimat bitahrim tahu tentang keharamannya wa amma membahasatul mutai bisahwa fatum tilu itikafahu in anzala wa illa fala. Adapun hanya sebatas mubasyarah saja misalnya mencium ya atau ya apa namanya tanpa selain jima ya. Jika memang mengeluarkan air mani ya maka batal itikafnya. Tapi kalau tidak maka tidak batal. Ya, nah ini jelas ya sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Ya, jangan menggaulinya ketika kalian sedang itikaf di masjid. Jadi kalau kemudian berhubungan suami istri, ya maksudnya misalnya di malam harinya berhubungan suami istri maka batal itikafnya. Atau misalnya mubasyarah bercumbu ya, tidak sampai jima, tapi mengeluarkan air mani ya juga sama batalkan itikaf. Kalau tidak keluar tidak batal. Ya, jadi selama 10 hari itu ini untuk mendapat keutamaan ya. Itikaf di 10 hari terakhir ya harus di
memenuhi tadi syarat-syaratnya. Tidak kok boleh keluar tanpa udzur ya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, makanya kan yang itikaf itu dalam hadis disebutkan tidak boleh menjenguk orang sakit, bahkan menghadiri jenazah ya, itu untuk bisa sah itikafnya itu. Begitu ya. Insya Allah ini tidak sulit ya untuk memahami fikih itikaf itu. Barangkali itu ya untuk pembahasan kita ya sudah 9:30. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, silakan. Anda Salam. terkait terkait fidyah ibu hamil. Ya, Kadang sebagian ada orang yang membuat tabel gitu ya. Gak tahu dari pendapat siapa gitu. Jadi kan kalau dari disimak dari kajian tadi bahwa harusnya itu seorang yang hamil segar gitu ya karena takut anaknya kenapa-napa itu membayar fidyah dan juga kodo ya San. Mbak tidak takut kenapa-napa. Jadi ya yang ibu hamilnya jadi karena takut anaknya kenapa-napa Oh gitu ya, misalkan. ada khawatir. Tapi perasaan saja kan itu boleh ada rukso nggak puasa tapi eh, harus membayar fidyah nanti dan kodo ya saja. Ya, Jadi sekaligus kodok. ya tapi kebanyakan nih masyarakat itu eh saya mah bayar fidyah we hungkul dah kengeng. Itu kan berarti takutnya nanti padahal dia itu seger gitu ya. Jadi harus dijelaskan juga mungkin Ustaz gimana. Ya itu tadi dia memilih yang mana gitu kan. Kalau memilih mayoritas ulama tadi ulama madhab Syafi'i dan madhab yang lain ya itu apa namanya kalau kalau tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya maksudnya apa tadi Sehat. dirinya yang hamilnya itu segar gitu kan tidak ini cuma ada kekhawatiran terhadap anaknya aja ya tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya kan. Ini menurut mayoritas ulama dia qadha dan fidyah ya. Ya, Tapi ada juga yang tadi ya berdasarkan asar ya dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nah itu sahih ijtihad dari keduanya. Ketika ada yang memilih itu ya silakan memang ada ijtihadnya juga gitu. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran terhadap dirinya ya kondisi si wanitanya, wanita hamilnya atau menyusuinya, nah itu kategorinya orang yang sakit. Dia hanya qadha saja, tidak perlu fidyah. ya Ustaz. Ya, jadi dilihat kondisi diri wanita itu. Kalau kondisinya dia segar, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit gitu, dikhawatirkan sakit untuk dirinya, hanya kepada anaknya saja ya maka tadi. Ya, nah tentu dari dua pendapat ini kan kalau kita lebih memilih kehati-hatian ya double gitu kan. Ya Ustaz. Nah, ada juga yang tidak membedakan seperti itu. Pokoknya wanita hamil dan menyusui itu ini sebetulnya mayoritas ya. Mazhab Malik yang dan yang lainnya itu masuknya kodok saja. Jadi baik itu kekhawatiran terhadap dirinya ataupun hanya kepada anaknya itu sama kali itu dengan mengkodok ya itu kan sebetulnya mendobel dengan fidyah itu tidak salah di mazhab Syafi'i saja ya, ya mendobel dengan fidyah ya kalau yang lainnya itu kodok. Nah, kalau yang mengatakan fidyah saja, nah ini yang sangat jarang yang saya bilang tadi. Ya, Ya, jadi hanya tadi ya ijtihad dari Ibnu Umar tidak banyak yang tidak mengikuti ijtihad itu. Kalaupun ada yang mengikuti, ya kalau memang bisa dipertanggungjawabkan ya silahkan. ya. Ya, jadi ini Ya memang Ustaz. ada hilaf perbedaan pendapat yang muktabar ya, tidak qat'i. Jadi silahkan mau memilih yang mana. Ya, apakah memang kodok saja ya
atau double tadi ya kodok dan kode fidyah Ya, seperti pada rincian yang tadi saya sebutkan ya atau fidyah fidyah saja ya itu ada hilafiyah di situ. Wallahu alam. Syukran Ustaz. Ini ada yang di chat ya. Kalau Anda pernah batal saum di Ramadan saat usia 8 tahun, itu apakah dibayar qada atau fidyah? Nah, kalau 8 usia 8 tahun kan belum balik ya. Ya kalau belum balik tidak ada kewajiban. Jadi saumnya aja kan kalau belum balik itu belum wajib ya. Saumnya aja belum wajib. Jadi kalau melaksanakan saum apakah sah? Sah. Karena sebagaimana yang sudah kita jelaskan di syarat-syarat saum eh, ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Kalau balik itu masuknya syarat wajib, bukan syarat sah ya, syarat wajib. Kalau yang belum balik berarti belum wajib melaksanakan sahur Ramadan. Tidak ada kewajiban. Nah, kalau kemudian mau melaksanakan sahur Ramadan apakah sah? Sah. Tapi hukumnya jadi sunnah. Sunnah bagi anak itu dan bagi orang tua yang mengajarkannya juga ada pahala di situ. Jadi kalau kemudian ketika belum balik tidak melaksanakan sahur Ramadan ya tidak ada qada, tidak ada fidyah karena memang belum wajib begitu. Ya silakan kalau masih ada ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam tuh Mas. Pak Soekardi masih ada, kirain udah ini tadi. Ini dari sana, dari admin yang di Oh, iya. Ustaz. Eh, ini kan ada seseorang nih di masyarakat suka Ya. jadi. Dia itu kan masuk bulan Ramadan itu tidak pernah saum gitu. Pas suatu hari dia itu meninggal. Hmm. Tadi dijelaskan sama Ustaz kan ini kembali kepada keluarganya ya, ke putranya ya, kembali Ya. tanggung jawabnya. Nah itu yang Kenapa Pak tadi ada seseorang nih di ti- masyarakat itu yang tidak sahur Ramadan? udah saum aja ya gitu malah bertahun-tahun ya ini sering kejadian Sengaja atau gimana? nggak tahu itu Ustaz ya Hmm. barangkali setelah itu pada bulan Ramadan dia itu sakit terus meninggal. Nah Iya. ini itu gimana ya Ustaz ya kodoknya itu untuk eh, putra-putranya ya yang bertanggung jawab pada orang Nah, tua ya. ya. Secara asal tadi ya sebetulnya dosa itu tidak diwariskan, tidak dibebankan. Gitu ya. Apalagi kalau tadi dia saumnya kan tanpa ada udur ya memang orangnya tidak melaksanakan kewajiban misalnya. Ya, tidak sahur Ramadan. Ya, artinya kan beban dosanya ya kepada orang itu tidak kemudian dibebankan kepada keluarganya ya, kepada orang lain. Ya, apalagi tadi dengan sengaja ya. Tapi sebetulnya yang sengaja itu tadi tidak cukup hanya diganti, jadi harus dengan tobat kalau yang sengaja itu. Ya, Oh, eh apa namanya kalau yang dengan uzur tadi, kalau memang dengan uzur ya sakit, tidak sahur Ramadan, lalu tidak ada kesempatan untuk mengqadha ya sakit terus ya itu udah nggak ada lagi kewajiban setelah itu ya tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak ada kewajiban begitu. Tapi kalau misalnya melalaikan ya, makanya sengaja ada ya. dua perbedaan ya karena memang itu kan tadi dibebankan kepada orangnya itu tidak tidak dibeban kepada yang lain ya. Atas zero zero tu zero ukhra dan juga Walaysa lisan illa masa'a kan begitu. Maka sebetulnya tidak perlu ya keluarganya itu untuk ini. Tapi kalau kita mengikuti di mazhab Syafi'i ini, tadi sebagaimana dijelaskan ya, nah itu kalau kalau mau ya silakan
apa namanya membayarkan fidyah. Eh, se apa Terutama memang dari harta peninggalannya, ya harta peninggalannya berapa hari ya dia tidak saum, dibayarkan fidyah. Hmm. Ada yang Kan tahu dibayarkan itunya? fidyah kayaknya lebih lebih kuat ya, karena kalau harus saum itu justru nanti jadi malah memberatkan pada orang lain ya. Jadi kayak seperti kayak menanggung dosa yang lain. Iya, iya. Tapi untuk kehati-hatian gimana, Ustaz? Jadi pada waktu dia Ramadan meninggalnya atau gimana ya, Ustaz? Kali itu kan udah ya, yang ke belakangnya itu, eh, kalaupun dia ke belakangnya harus ditanggung, itu memberatkan ya, Ustaz ya. Eh? Jadi dia Iya, bertambah. maksudnya terlalu banyak ya. Gitu. Iya. Dan jadi pada saat itu aja ya, pada saat dia meninggal gitu. Tidak boleh umpamanya. Beda lagi, Waktu meninggalnya dia sakit sejak awal Ramadan nggak? ya sepertinya dia sakit Sakit sebelum sejak Ramadan awal Ramadan ya nggak ada kewajiban ya untuk ada ya. gugur Kembali kewajibannya, Pak. juga kan. Iya, kalau yang lalu-lalu misalnya karena dianya memang apa namanya belum dapat hidayah gitu ya, fasik, jadi tidak melaksanakan kewajiban, itu sebenarnya ya udah dosa dia aja. Nah, tapi kemudian ketika mulai bertobat ya, nah, dilihat ketika mulai bertobat itu kalau memang tadi memang sakit dari awal Ramadan sampai meninggal ya itu gugur kewajiban. Tapi kalau misalnya eh, apa namanya karena sakit tapi nanti di luar Ramadan ya setelah lewat Ramadan misalnya dia ada kesempatan tapi menunda-nunda ya sampai keburu meninggal belum sempat. Nah, yang seperti ini yang kemudian keluarganya tadi ya baik dengan menggantikan saumnya ya atau dengan membayarkan fidyah untuknya. Jadi lihat juga kondisi orangnya. Ya, seperti itu, Pak. Karena ya itu tadi kalau memang orang itu memang fasik tidak ini lalu kemudian malah dibebankan kepada keluarganya. Nah, itu kan bertentangan dengan wala taziru wazratu wizra ukhra itu. Ya, gitu wallahu alam. Ya. Baik, cukup ya insyaallah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di grup ya kita manfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.